semua. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan melakukan coaching dengan menggunakan model Tirta, di mana pada kesempatan ini Ibu Tio berperan sebagai coach dan saya Ibu Uli berperan sebagai coach. Nanti akan bergantian. Oke, kita masuk ke kasus yang pertama. Silakan Ibu Tio. Selamat siang Bu Uli, apa kabar? Selamat siang Bu Tio, kabar saya baik Bu Tio. Bagaimana kabar Ibu Tio, sehatkah? Puji Tuhan, sehat juga Bu Uli. Ada apa ya Bu Uli? Kemarin Bu Uli nelpon saya, ngajak ketemuan nih hari ini. Apa ceritanya nih Bu Uli? Iya Bu Tio, saya sebenarnya pengen mengobrol-ngobrol aja dengan Bu Tio. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya Bu Tio, mana tahu saya mengganggu Bu Tio. Tidak apa-apa Bu Uli, saya sangat senang kok jika saya bisa membantu Bu Uli. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu Uli? Begini Bu Tio, sekarang hati saya lagi gelisah, pikiran saya tidak tenang. Karena 2 hari yang lewat, kepala sekolah saya memanggil saya Bu Tio terkait dengan kegiatan rutin literasi di sekolah. Jadi kami kan sebagai tim literasi guru, dan pada saat itu kepala sekolah yang memanggil saya Bu Tio karena memang realisasinya program sekolah ini akan dilaksanakan, karyanya itu harus selesai pada awal bulan November. Jadi masalahnya Bu Tio, saya perhatikan murid-murid saya, anak-anak saya sebagai tim literasi siswa, mereka kayaknya kurang termotivasi dan mereka kurang semangat untuk menulis karya puisi Bu Tio. Jadi rencananya kan di bulan November akan dijadikan sebuah buku, yaitu antologi puisi. Namun anak-anak saya kurang semangat untuk menulis karya puisi Bu Tio. Hal ini yang membuat hati saya tenang, jadi kepikiran terus. Jadi saya pun tidak nyaman, tidak nyenyak untuk tidur Bu Tio. Itu masalah saya Bu Tio. Oh, ribet sekali ya sepertinya Bu Uli Iya Bu Tio. permasalahan yang dihadapi oleh Bu Uli. Jadi menurut Ibu Uli, apa tujuan yang ingin Ibu capai di percakapan kita hari ini? Iya Bu Tio, saya ingin Bu, anak-anak saya itu termotivasi dan semangat untuk menulis karya puisi untuk dijadikan produk buku dan harus selesai dikirimkan ke penerbit di awal bulan November Bu Tio. Itu tujuan saya Bu Tio. Berarti tujuan dari coaching kita hari ini untuk mencari solusi agar anak-anak yang susah diajak berkarya tadi dapat semangat dan termotivasi untuk menulis karya puisi ya Bu Uli ya? Benar Bu Tio. Jadi menurut Ibu Uli, apa kira-kira yang menyebabkan anak-anak ini sulit untuk berkarya? Memang sebelumnya Bu Tio, saya sudah mencari penyebabnya Bu. Mengapa anak-anak saya ini sulit untuk berkarya? Jadi saya sudah bertanya langsung memang kepada mereka, jawaban mereka hampir sama. Jadi jawaban mereka itu karena mereka tidak percaya diri atas karya mereka, kemudian mereka tidak bisa menulis sebuah karya karena menurut mereka menulis itu merupakan sesuatu yang sangat rumit dan sulit. Kemudian ada juga yang beralasan takut karyanya dikatain tidak bagus atau diejek sama teman-temannya. Jadi kebanyakan memang dari tim literasi siswa itu mereka kebanyakan kurang termotivasi memang untuk menulis Bu Tio. Oh, begitu penyebabnya. Intinya anak-anak merasa kurang percaya diri, belum apa-apa, belum mencoba sudah takut dikata-katakan, belum menulis sudah merasa kesulitan ya Bu Uli. Iya benar Bu Tio. Dari penyebab-penyebab yang sudah Ibu temukan tadi, kira-kira apa yang akan Ibu Uli lakukan? Ya tentunya saya berusaha harus ya mengatasi permasalahan yang ada Bu Tio. Saya harus menemukan solusi agar anak-anak saya itu bisa tumbuh percaya dirinya kembali dan mereka yakin atas karya mereka dan mereka dapat termotivasi untuk berkarya, menulis sehingga nanti mereka bisa menghasilkan sebuah buku dalam bentuk antologi puisi Bu Tio. Oke, baiklah. Dari solusi yang ingin Ibu sampaikan tadi, yang ingin Ibu capai tadi, kira-kira apa rencana Ibu Uli agar anak-anak dapat termotivasi untuk belajar?
untuk Oh, berkarya, untuk iya berkarya. iya. Jadi Bu Tio, rencana saya ke depannya, rencana saya akan mengundang penulis yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Saya usahakan Bu Tio penulisnya itu yang muda. Misalnya dia siswa SMA atau mahasiswa yang sudah pernah menghasilkan karya berupa produk buku. Karena menurut saya kalau penulisnya itu muda, terkait dengan usia mereka hampir sama usianya, pastilah komunikasinya itu menurut saya lebih nyambung ya Bu Tio ya. Karena dari segi usia mereka sefrekuensi, cara berpikir mereka mungkin hampir sama ya. Jadi saya berusaha Bu Tio untuk mengundang penulis yang usianya hampir sama dengan usia anak-anak saya. Mungkin menurut saya ini bisa lebih memotivasi mereka untuk menulis Bu Tio. Kemudian rencana saya Bu Tio, saya juga berencana akan berkolaborasi dengan penerbit buku yaitu penerbit Nyalanesia yang sudah menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Tapi rencananya Bu Tio, karena memang penerbit Nyalanesia ini kan di Pulau Jawa ya, di Solo, jadi tidak mungkin diundang ke sekolah. Jadi menurut saya nanti dengan penerbit Nyalanesia saya akan membuat via Zoom ya, dan mereka penerbit sebagai narasumbernya. Jadi menurut saya nanti narasumber dari penerbit ini nanti akan mampu memotivasi anak-anak saya. Saya harapkan melalui kolaborasi dengan pihak penerbit bisa mengubah mindset anak-anak saya bahwa menulis itu, menghasilkan karya itu bukan sesuatu yang sulit. Jadi sekalian juga nanti harapan saya penerbit akan memotivasi anak-anak saya untuk menghasilkan sebuah karya supaya mereka itu jangan takut diejek atau jangan takut dibully atau jangan takut dikatai karyanya itu tidak bagus. Jadi dengan adanya narasumber dari penerbit itu bisa memotivasi, menggerakkan hati anak-anak saya bahwa menghasilkan sebuah karya itu di tingkat SMA berupa buku itu sesuatu yang sangat keren. Itu harapan saya Bu Tio. Jadi selain anak-anak dimotivasi oleh penerbit, pihak penerbit juga melalui pihak penerbit anak-anak bisa memperoleh pengetahuan bagaimana cara menulis sebuah karya yang benar Bu Tio. Itu menurut saya Bu Tio. Wah, sangat luar biasa sekali ya Bu Uli. Berarti rencananya akan mengundang penulis dan penerbit buku untuk memotivasi anak-anak untuk berkarya. Berarti Bu Uli sudah kenal dong dengan penulis-penulis buku yang akan diundang nanti? Ya Bu Tio, sebenarnya saya punya teman, kami sering komunikasi di Labuan Batu Selatan, yaitu seorang penulis dan dia seorang guru juga, rekan guru di sekolah lain, dan sudah banyak menghasilkan karya-karya berupa produk buku, dan juga siswa-siswanya juga sudah banyak Bu Tio menghasilkan produk-produk buku. Jadi nanti saya juga akan mencari informasi melalui media sosial tentang literasi di Labuan Batu Selatan Bu Tio. Jadi rencana saya nanti saya akan menghubungi beliau ya, yaitu Bapak Literasi Labuan Batu Selatan yang sudah berkecimpung banyak menghasilkan karya-karya buku. Nanti saya akan memperoleh informasi mungkin ya dari beliau. Siswanya nanti mungkin bisa ditunjuknya bisa datang sebagai narasumber ke sekolah kita untuk memotivasi anak-anak kita mungkin Bu Tio. Mungkin itu nanti caranya Bu Tio ya. Jadi nanti melalui penulis sebagai narasumber yang akan diundang ke sekolah akan memotivasi anak-anak untuk menulis sampai menghasilkan karya berupa buku puisi antropologi puisi. Dan narasumber dari penerbit juga nanti akan memotivasi anak-anak bahwa menulis itu tidak sulit dan akan memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang bagaimana cara menulis yang baik dan yang benar. Luar biasa solusi yang Ibu Uli berikan. Bagus sekali itu. Selain itu, adakah rencana Ibu yang lainnya yang mampu memotivasi anak-anak nanti untuk menulis sampai dapat menghasilkan karya berupa buku? Selain dari tadi. Kayaknya Bu Tio, rencana saya yang lain supaya anak-anak saya itu termotivasi,
saya akan membuat Bu Tio di belakang buku itu nanti tentang biografi masing-masing dari yang ikut serta dalam menulis puisi itu Bu Tio. Karena kan anak-anak akan bangga bahwa biografinya ada di belakang buku. Kemudian nanti saya sarankan juga untuk mengupload foto terbaik mereka Bu Tio. Jadi fotonya itu tidak harus memakai seragam, boleh dengan pakaian bebas sepanjang itu sopan ya Bu Tio ya. Jadi mereka bisa bebas mengeksplor diri mereka melalui foto dan biografi mereka Bu Tio. Jadi nanti di biografi itu Bu Tio, nanti saya sarankan anak-anak untuk mencantumkan emailnya atau akun media sosialnya Bu Tio. Jadi siapapun yang membaca, baik temannya, baik kakak kelasnya maupun adik kelasnya, bisa mereka berteman melalui media sosial, melalui akun yang tertera di biografi, di data biografi mereka itu Bu Tio. Kayaknya menurut saya keren ya Bu Tio ya. Kemudian juga saya rencananya Bu Tio akan menggandakan buku tersebut dan saya akan nanti menyerahkannya ke kepala perpustakaan sekolah supaya nanti ketika mereka tamat juga mereka hasil karyanya masih bisa dinikmati atau dibaca oleh adik-adik kelasnya. Jadi walaupun mereka sudah tamat tapi karyanya masih tetap bisa dibaca oleh adik-adik kelasnya Bu Tio. Jadi mungkin mereka akan bangga ya. Jadi bisa mungkin lebih memotivasi mereka Bu Tio, supaya mereka lebih semangat lagi untuk menulis sampai nanti menghasilkan sebuah karya Bu Tio. Saya rasa itu Bu Tio. Menurut saya, solusi yang Ibu Uli berikan itu udah sangat luar biasa. Jadi melalui email dan sosial media mereka yang lainnya, mereka pasti bisa mendapatkan teman yang lebih banyak di luar sekolah maupun teman-teman online lainnya yang membaca buku tersebut. Terus buku mereka juga nanti bisa dibaca-baca sama adik-adik mereka walaupun mereka sudah tamat. Jadi itu akan membuat menurut saya salah satu motivasi yang sangat bisa memotivasi peserta tim literasi untuk membuat karya buku puisi antropologi. Untuk menjalankan solusi yang Ibu Uli sampaikan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana tersebut bisa terlaksana dengan baik? Ya, komitmen saya Bu Tio, saya harus sesegera mungkin untuk merealisasikannya, dan untuk itu saya butuh dukungan kurasa Bu Tio ya, yaitu dari kepala sekolah, dari rekan sejawat dan juga dari tim literasi guru ya Bu Tio ya. Jadi saya juga selain itu butuh dukungan dari penulis yang ada di Labuan Batu Selatan dan juga dari penerbitnya Lanesia Bu Tio yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak sekolah mungkin Bu Tio. Oke, selain itu Bu, dukungan apa lagi yang perlu Ibu butuhkan agar dapat berjalan dengan baik seluruh rencana yang telah direncanakan tadi? Ya, jadi intinya Bu Tio, saya butuh dukungan support dari kepala sekolah dan juga butuh dana ya Bu Tio dari kepala sekolah, dan juga saya butuh dukungan dari Wakasek bagian kesiswaan dan juga dukungan dari tim literasi guru mungkin Bu Tio, supaya sama-sama kami menggerakkan anak-anak supaya lebih termotivasi untuk menulis sampai nanti menghasilkan sebuah karya buku Bu Tio. Mungkin itu Bu Tio. Nah, dari pembicaraan kita tadi nih Bu Uli, tadi kan Bu Uli mengatakan bahwa sangat sulit mengajak anak-anak untuk berkarya. Ternyata melalui obrolan kita ini, ternyata Bu Uli sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu ini ya. Iya Bu Tio, ternyata dengan mengobrol dengan Bu Tio, selain membuat hati saya plong, pikiran saya tenang karena beban pikiran saya itu tertumpahkan Bu Tio. Jadi saya merasa rileks sekarang setelah ngobrol dengan Bu Tio. Jadi ternyata secara otomatis dan spontan saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Tio. Terima kasih Bu Tio ya.
Sama-sama Bu Uli, sangat menarik. Solusi-solusi yang Ibu Uli rencanakan pun sangat luar biasa. Saya juga masih perlu belajar dari Bu Uli untuk menggerakkan dari cerita kita tadi. Saya juga ikut termotivasi dengan rencana-rencana Bu Uli tadi. Kemudian saya juga nggak sabar untuk melihat hasilnya nanti bagaimana. Begitu Bu Uli. Ya, jadi terima kasih Bu Tio sudah mau meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya sehingga hati saya tenang, pikiran saya juga tenang sekarang. Dan Ibu Tio juga sangat membantu saya untuk mengatasi dan menemukan solusi atas permasalahan saya. Terima kasih Bu Tio. Jadi karena saya ada tugas lagi di kelas Bu Tio, satu les lagi, saya kembali ke kelas ya Bu Tio ya. Terima kasih Bu Tio, sampai jumpa. Sama-sama Bu Uli, saya menunggu hasil karya puisi dari tim literasi. Saya tunggu aksinya, saya tidak sabar menunggu cerita Bu Uli selanjutnya. Oke Bu Uli, sampai jumpa. Ini. Selamat siang Bu Uli, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Tio, kabar saya baik Bu Tio. Bagaimana kabar Bu Tio hari ini? Puji Tuhan, baik Bu Uli. Sehat selalu. Ada apa Bu Tio? Sepertinya ada hal yang penting mau diobrolkan sehingga mengundang saya bertemu dengan Bu Tio hari ini. Iya nih, mohon maaf ya Bu Uli. Hari ini Bu Uli sibuk nggak? Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya. Oh, enggak Bu Tio, hari ini saya santai. Emang ada apa Bu Tio? Apa ceritanya nih? Saya mau ngobrol dengan Bu Uli 10-15 menit lah. Saya sedang bingung Bu Uli. Mungkin dengan ngobrol bersama Bu Uli, saya menemukan solusi atau mendapatkan sesuatu. Menurut Bu Tio, apa tujuan dari obrolan kita ini nanti Bu Tio? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran atau masukan mengenai permasalahan di kelas saya Bu Uli. Oh, berarti Bu Tio ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya ya Bu Tio. Emang permasalahan Bu Tio apa ya kalau boleh tahu Bu Tio? Betul Bu Uli, saya mau cerita. Untuk kelas 6 tahun ini berbeda sekali dengan kelas 6 sebelumnya. Entah mengapa mereka ini nggak ada rasa kebersamaan loh Bu Uli. Jangankan antara anak laki-laki dan perempuan. Anak yang perempuan aja itu terpisah, punya geng-geng gitu. Saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan nggak mau bareng atau nggak mau kerja sama. Mereka tuh pilih-pilih teman, saya jadi bingung Bu Uli. Oh, jadi Bu Tio merasa bingung ya dengan keadaan murid Bu Tio ya? Karena murid Bu Tio belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok dalam kegiatan pembelajaran ya Bu Tio? Betul sekali Bu Uli. Oh iya, tadi kan Bu Tio mengatakan bahwa murid-murid Bu Tio belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Bu Tio, idealnya murid-murid Bu Tio di kelas itu bagaimana ya? Yang mereka dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas berkelompok secara aktif bersama-sama Bu Uli, atau berkolaborasi lah minimal agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Ibu Tio lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama dalam menyelesaikan tugasnya Bu Tio? Sebenarnya Bu Uli, saya memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP atau modul ajar saya. Untuk tujuan saya membuat itu ya saya berharap anak-anak itu dapat aktif dalam belajar. Iya. Oh, jadi Bu Tio sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul. Jadi dari skala 1 sampai 10 di posisi mana lah Bu Tio ini sekarang dalam mencapai tujuan Bu Tio? Posisi saya sekarang itu ada di skala 5 Bu Uli. Yang Ibu Tio inginkan di posisi skala berapa ya? Saya berharap Bu Uli ada di skala 9 Bu Uli.
Oke, kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain. Kira-kira apa cara lain yang bisa mencapai tujuan tersebut ya Bu Tio, menurut Bu Tio? Mungkin saya harus bisa memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran penilaian sikap saya tekankan dan di akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid untuk menjaga kebersamaan. Oh, itu pada pembelajaran ya. Bagaimana kalau di luar pembelajaran Bu Tio? Mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetensi beregu dan sering adakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam sehingga mereka tidak berpaku pada satu teman saja. Seperti itu, Bu Uli. Oh, itu luar biasa Bu Tio menurut saya. Kira-kira apa rencana Bu Tio untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya informasikan ke anak-anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama kekompakan. Menurut Bu Tio, berapa jangka waktu yang akan dilakukan Bu Tio? Kira-kira 1-2 minggu cukup sih menurut saya, Bu Uli. Jadi apa komitmen Bu Tio terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat RPP atau media ajar dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian, diutamakan kepada sikap. Berikutnya baru keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1-2 minggu ke depan, Bu Uli. Di luar pembelajaran juga saya akan membuat permainan untuk melatih kebersamaan beregu. Oke. Menurut Bu Tio, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu Tio untuk merencanakan pembuatan RPP agar bisa merangkum kerjasama dan kolaborasi murid dalam pembelajaran Bu Tio nih? Mungkin untuk saat ini saya akan membuat sendiri terlebih dahulu RPP-nya, Bu Uli, belajar dari media sosial, dari internet. Kemudian nanti saya akan meminta rekan sejawat untuk merevisi atau melihat RPP yang udah saya buat. Wow, luar biasa itu Bu Tio rencananya. Jadi menurut Bu Tio, apakah ada rencana yang lain Bu Tio untuk mendukung tujuan Bu Tio ini? Mungkin di luar dari RPP, mungkin saya harus melihat rekan-rekan guru dari PMM misalnya, atau dari luar bagaimana cara membuat kekompakan murid di dalam pembelajaran di luar dari metode diskusi tadi. Oh iya, luar biasa Bu Tio rencana Ibu Tio ini, karena memang di PMM itu sudah banyak RPP yang bisa menggambarkan kondisi siswa yang kita inginkan. Jadi kita tinggal menyesuaikan bagaimana dengan kebutuhan atau kondisi murid kita. Itu sudah rencana yang sangat bagus Bu Tio. Ya, sip. Jadi menurut Bu Tio ya, dari percakapan kita ini, apa yang sudah Ibu Tio dapatkan ya dari hasil percakapan kita ini Bu Tio? Dari percakapan ini, saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau kompak dalam berdiskusi kelompok. Terima kasih ya Bu Uli atas motivasi, saran, dan solusi yang Ibu Uli berikan. Saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya. Syukurlah Bu Tio sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Tio akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya Bu Tio. Nanti bisa kita jadikan refleksi seperti contoh pada teman lain. Terima kasih Bu Uli sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami. Ya, sama-sama Bu Tio. Saya jadi tidak sabar nih Bu Tio nanti mendengarkan cerita Bu Tio bagaimana perkembangan peserta didiknya, bagaimana kekompakan peserta didiknya, dan juga kerjasamanya dalam proses pembelajaran. Jadi ketika kita ketemu nanti, mohon diceritakan ya Bu Tio ya.
Saya tidak sabar lagi nih mendengarnya. Baik Bu Uli, sama-sama. Nanti akan saya ceritakan kembali. Ini Bu Uli, saya mau masuk ke dalam kelas saya lagi. Nanti kita akan lanjut cerita lagi ya Bu Uli. Terima kasih banyak Bu Uli. Selamat siang. Iya, sama-sama Bu Tio. Sampai jumpa di cerita berikutnya Bu Tio. Bye-bye Bu Uli.